Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pembelajaran berbantu komputer. Saya dosen pengampu Radinal Fadli, SPD MPDT. Kalau tadi pagi kita melakukan perkuliahan organisasi arsitektur komputer, itu lebih ke teknik komputernya. Sekarang kita akan masuk ke mata kuliah pendidikan. Ini pembelajaran berbantu komputer. Baik, saya akan share screen. Oke, pembelajaran berbantu komputer. Pembelajaran berbantu komputer ini merupakan suatu mata kuliah yang pelajari dan memahami bagaimana kita sebagai jurusan pendidikan teknik informatika, bagaimana kita bisa memanfaatkan, memberdayakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberdayakan teknologi. Contohnya seperti saat sekarang ini kita menggunakan teknologi Zoom, komputer dengan berbantuan aplikasi Zoom untuk melaksanakan proses pembelajaran pandemi saat sekarang ini. Kalau misalnya tidak ada teknologi ini, entah bagaimana cara kita melaksanakan perkuliahan, karena kita tidak boleh melaksanakan perkuliahan tatap muka. Oke, jadi pelajaran berbantu komputer bagi yang ingin mencatat silakan. Pembelajaran berbantu komputer itu sangat banyak sekali pengertiannya. Ada computer assisted instruction, ada computer agnostic instruction, ada computer based instruction, ada web based instruction. Nah, di computer assisted instruction atau CAI adalah suatu sistem penyampaian materi pembelajaran yang berbasis mikroprosesor. Manfaatkan mikroprosesor yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut. Jadi dengan memanfaatkan teknologi komputer, kita membuat desain suatu pembelajaran, membuat pemrograman dalam suatu pembelajaran, seolah-olah komputer yang melaksanakan pembelajaran atau komputer yang mengajarkan siswa itu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. Jadi dengan berbantuan komputer, kita bisa melaksanakan pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. Nah, kelebihan menggunakan komputer ini, yang pertama itu misalnya kita melaksanakan tes. Kalau tes menggunakan komputer, itu misalnya waktu 2 jam, atau waktunya 60 menit. Ya, waktunya pastinya tepat 60 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Dan hasil atau nilai dari proses pembelajaran, proses latihan tersebut bisa langsung diketahui hasilnya. Nggak perlu nunggu lagi minggu depan. Kalau misalnya secara manual itu kan butuh dikoreksi dulu oleh dosennya. Nah, kalau menggunakan komputer itu langsung dikoreksi oleh komputer. Jadi untuk melaksanakan tes bisa mengetahui hasil belajar itu secara cepat. Nah, computer assisted instruction ini sebagai pengguna komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran.
Jadi kita sebagai guru memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, berikut merupakan program CAI yang baik haruslah meliputi 4 aktivitas. Yang pertama, harus adanya penyampaian materi, di mana informasi berupa materi pelajaran harus diberikan atau keterampilan skill juga diberikan, di mana di dalam pembelajaran berbantu komputer ini tentu di dalamnya harus ada materi pembelajarannya. Yang kedua, siswa harus diarahkan. Misalnya, setelah melaksanakan pembelajaran satu, siswa selanjutnya harus melaksanakan pembelajaran 2. Namun jika siswa belum menuntaskan pembelajaran 1, maka dia belum bisa lanjut ke pembelajaran 2. Sama seperti bermain game. Kalau belum menyelesaikan level 1, game di level 1 misalnya, maka belum bisa untuk melanjutkan ke level 2. Seperti itu juga kita membuat desain pembelajaran berbantu komputer. Di dalam proses pembelajaran berbantu komputer tentu harus diberikan latihan-latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Jadi kalau selama ini menjadi siswa, gurunya ngasih latihan atau tugas, dianggap untuk menyusahkan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu kalau dalam dunia pendidikan. Tujuan diberikannya latihan, diberikannya ujian, itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap penyampaian materi yang sudah diberikan. Nah, tujuannya untuk melakukan evaluasi. Misalnya, saya menyampaikan melalui Zoom ini dengan cara yang seperti ini, nanti saya lakukan tes. Hasil tesnya menyampaikan bahwa nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dan mahasiswi semuanya itu kurang mencukupi atau kurang memuaskan. Nah, maka saya sebagai guru haruslah melaksanakan evaluasi, mulai dari evaluasi cara menyampaikan, evaluasi media yang digunakan, dan evaluasi metode yang digunakan. Supaya ke depannya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Lalu yang terakhir, yakni pencapaian belajar siswa haruslah dinilai. Jadi pada bab 1 atau materi pembelajaran 1 itu harus dinilai, materi pembelajaran 2 harus juga ada nilainya. Sehingga kita sebagai guru mengetahui di bagian mana siswa kurang memahami proses penyampaian materi. Nah, selanjutnya aspek dalam program CAI. Beberapa aspek yang perlu dalam program CAI. Yang pertama, harus ada umpan balik yang segera. Apa maksud dari umpan balik yang segera ini? Misalnya kalian ke ATM, memasukkan kartu ATM, lalu menekan tombol PIN. Lalu memencet misalnya memilih bahasa Indonesia. Jadi di saat melakukan memasukkan PIN atau memencet memilih bahasa Indonesia, itu harus ada umpan baliknya segera. Misalnya muncul layar apa lagi. Atau saat kalian menekan tombol menu di HP kalian, itu langsung muncul menu. Jadi umpan baliknya segera. Tidak misalnya tekan menu sekarang, nanti 5 menit lagi baru muncul menunya. Nah, itu nanti kan nggak ada umpan balik yang segera. Umpan baliknya itu lama. Siswa belajar menggunakan pembelajaran berbantu komputer malah bosen gitu kan. Sehingga aspek yang paling penting dalam program CAI adalah umpan balik yang segera. Sama seperti ke ATM tadi, kalau misalnya dimasukkan PIN, kita nunggu dulu 5 menit. Tentu itu lama. Selanjutnya, adanya interaksi siswa dengan bahan pelajaran atau program yang kita desain. Misalnya kita mengklik
akan muncul materi 1. Kalau belum selesai materi 1, akan melanjutkan atau belum bisa melanjutkan ke materi 2. Kalau misalnya siswa tersebut sudah bisa mencapai materi 3, maka dia bisa melaksanakan materi 3. Kita ini kan beda-beda cara belajarnya. Ada yang 1 kali membaca, itu langsung paham. Ada yang harus membaca sampai 4 kali, 5 kali, baru bisa paham. Jadi dengan pembelajaran berbantu komputer ini bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu bisa diulang. Nah, bisa diulang, misalnya belum paham, disampaikan 1 kali. Lalu diulang lagi, sampai dia paham. Kalau pembelajaran di kelas, itu kan misalnya saya menyampaikan hari ini, kalau Zoom ini tidak saya rekam, nanti apa yang saya sampaikan ini selama 1 atau 1,5 jam ini palingan yang masuk ke otak cuman beberapa persen. Nah, tentu dengan berbantuan pembelajaran berbasis komputer, mahasiswa dan mahasiswi semuanya bisa mengulang kembali proses pembelajaran pada hari ini. Bisa, oh yang dibilang Pak Radi pada hari itu, lupa saya apa ya, saya lihat lagi lah videonya. Nah, seperti itu. Jadi dengan berbantuan komputer ini, kita bisa mengulang kembali proses pembelajaran. Jadi tidak terhambat oleh ruang dan waktu. Terus selanjutnya harus ada pendahuluan dan tujuan yang jelas. Seperti sudah saya jelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran berbantu komputer ini adalah nanti bagaimana mahasiswa dan mahasiswi semuanya mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis komputer dengan menciptakan aplikasi-aplikasi ataupun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya contoh dan demonstrasi. Nah, kalau pembelajarannya itu berupa skill, mengasah skill, tentu harus adanya contoh berupa video atau berupa animasi dan berupa demonstrasi supaya untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir harus adanya petunjuk yang jelas dan tugas-tugas. Biasanya kalau kita membeli software ataupun membeli HP yang baru, nah, pasti adanya buku petunjuk penggunaan. Nah, begitupun dengan aplikasi komputer yang dibuat. Harus adanya petunjuk penggunaan. Sehingga para pengguna tidak pusing memakainya. Harus ada petunjuk yang jelas dan tugas-tugas yang dikerjakan. Di dalam aplikasi tersebut apa saja tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, karakteristik pembelajaran berbantu komputer. Ada beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama itu dari sudut pandang guru ataupun dosen. Ini mudah digunakan, baik pembuatan maupun pemanfaatannya. Nah, bagi mahasiswa atau dosen PTI tentu mudah digunakan dan mudah dalam pembuatan. Hanya memerlukan pelatihan minimal, memungkinkan pembelajaran dengan cara siswa sendiri. Jadi misalnya kita membuat aplikasi atau media pembelajaran berbasis komputer. Nah, dengan mudah mahasiswa itu atau siswa itu bisa menggunakannya, kita desain secara user friendly. User friendly itu misalnya kalian ke ATM. Nah, apakah ke ATM kalian perlu kursus dulu untuk menggunakan ATM? Nah, enggak kan? Apakah kalian perlu lihat tutorial dulu di YouTube untuk menggunakan ATM? Nah, tentu tidak. Sehingga ATM itu sudah didesain dengan user friendly atau mudah digunakan oleh orang awam. Jadi tidak perlu ikut les lagi atau baca buku panduannya semua yang setebal kitab suci. Nah, jadi kita bikin aplikasinya itu secara user friendly, secara ringkas, dan sangat mudah digunakan oleh orang awam. Nah, dan memungkinkan pengendalian pembelajaran sesuai dengan lingkungan. Nah, maksudnya di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Kalau yang bisa membaca satu kali langsung paham, itu dia bisa lanjut ke materi yang kedua. Namun yang masih belum paham materi yang pertama, dia bisa mengulang kembali. Tapi pembelajaran di kelas tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses seperti itu. Misalnya kita pertemuan di kelas hari ini. Nah, kalau sudah selesai pertemuan hari ini ya sudah. Minggu depan bukan materi itu lagi yang kita bahas. Beda materi lagi. Jadi semua mahasiswa ini paham atau tidak paham, kita tetap lanjut materinya. Nah, dengan berbantuan komputer ini, mahasiswa dan mahasiswi semuanya bisa mengulang kembali atau mengecek kembali apa yang saya sampaikan pada hari ini. Lalu yang kedua dari sudut pandang siswa. Yang pertama, lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel ini nanti kalian bisa melihat video atau memahami videonya kapan saja. Misalnya bisa malam nanti, bisa besok sore, bisa sambil rebahan. Jadi lebih fleksibel. Bisa melihatnya di rumah, bisa melihatnya di warung sambil nongkrong dengan teman-teman gitu kan. Lebih fleksibel bisa di mana saja. Nah, bahan belajarnya lebih kaya dibandingkan melalui kelas konvensional. Kenapa? Karena kalau kelas konvensional misalnya menggunakan satu buku, ya satu buku saja atau cari buku di perpustakaan. Nah, kan dengan berbantuan komputer, kita bisa mengakses internet, klik www.google.com, cari apa aja di situ. Dari motor hilang juga ada di situ. Lalu aplikasi yang kita buat itu hendaknya bisa berjalan di komputer yang telah tersedia atau komputer apa aja atau komputer yang ada pada umumnya mampu untuk menjalankan aplikasi yang dibuat. Di mana mencakup materi lanjutan melalui diskusi kelas dan kerja kelompok. Misalnya melalui materinya dikasih melalui komputer, lalu dilakukan diskusi dan kerja kelompok untuk membahas materi yang sudah diberikan. Nah, berdasarkan paparan di atas tersebut, disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan berbantuan komputer ini terus dikembangkan. Nah, kalau dulu itu nggak ada pembelajaran berbantu komputer itu seperti menggunakan Zoom pada saat sekarang ini. Ada, semuanya offline. Ya, install aplikasi di komputer atau di sekolah A, lalu siswa menjalankan aplikasi itu secara offline. Nah, pada saat sekarang ini kecepatan internet sudah sangat kencang, sudah sangat memadai, maka proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara online. Selanjutnya, ciri khas CAI, Computer Assisted Instruction. Ada teks dan ada multimedia. Multimedia ada konten suara, ada konten gambar, ada konten animasi, dan ada berbagai konten multimedia lainnya. Lalu biasanya pertanyaan pilihan berganda. Kenapa? Karena supaya bisa hasil proses pembelajaran bisa langsung diketahui. Nah, kalau pertanyaannya esai atau isian, komputer masih belum bisa untuk menganalisis jawaban-jawaban siswa, karena semua siswa itu tentu mereka menjawabnya dengan kosakata sendiri, dengan pola bahasa sendiri. Nah, kalau komputer dia bisa misalnya kalau pilihan ganda A, B, C, sudah kita tetapkan B yang benar, maka itulah yang benar. Kalau sistem pembelajaran atau sistem ujiannya itu esai, komputer masih belum bisa memenuhi pada saat sekarang ini. Lalu selanjutnya ada masalah. Nah, masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan pembelajaran berbantu komputer. Seperti apa masalahnya tadi? Ya, ini permasalahan ruang dan waktu tadi. Karena kita sekarang nggak bisa bertemu tatap muka, itu kita harus bertemu secara online. Selalu ada masalah yang diselesaikan dengan pembelajaran berbantu komputer.
Dan yang ketiga ada langsung umpan balik atau umpan balik yang langsung. Sudah saya jelaskan juga tadi. Kalau kita menekan tombol menu sekarang, nah hendaknya langsung muncul menu. Nggak harus nunggu lama lagi atau 2 menit lagi baru muncul menunya. Itu tidak user friendly. Selanjutnya ada catatan tentang respon yang salah. Seperti mengerjakan tes NPTN, kalau kalian ikut kemarin, secara online, secara daring, itu dijelaskan berapa langsung keluar nilainya, berapa yang benar, berapa yang salah, berapa jumlah soal, jadi ada langsung catatan respon yang salah. Untuk proses pembelajaran dengan berbantu komputer ini, hendaknya ada siswa itu merangkum kinerja atau kerja apa saja yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dengan berbantu komputer. Lalu di dalamnya hendaknya ada latihannya dan ada lembar kerja atau lembar tes. Jadi di dalam media pembelajaran berbantu komputer itu harus adanya latihan atau praktek atau berupa simulasi dan adanya lembar tes. Komponen pembelajaran berbantu komputer. Ini adanya hardware, adanya software, adanya brainware. Hardware ya ini piranti atau perangkat yang mendukung, yang menyusun, yang mensistemasi tes yang terjadi pada komputer. Motherboard, sudah kita jelaskan, seperti hard disk, memori, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen dari proses pembelajaran komputer. Kalau sudah ada hardware-nya, tentu harus ada software-nya. Ini berupa sistem operasi atau aplikasi ataupun modul program komputer untuk mempresentasikan atau untuk menampilkan materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah brainware, yaitu pengguna atau yang membuat sistem. Guru atau kita sebagai pembuat sistem, ataupun pengajar, dan ataupun siswa yang menggunakan sistem yang kita desain tersebut, atau aplikasi yang kita desain tersebut. Jadi komponen pembelajaran berbantu komputer itu ada 3, hardware, software, dan brainware. Selanjutnya struktur atau desain atau struktur pembelajaran berbantu komputer. Ya, ini adanya bentuk aplikasi. Desainnya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat aplikasinya, tentu harus ada desain. Desain itu misalnya setelah masuk ke halaman A, jika diklik tombol C, maka akan menuju ke halaman berapa. Jika diklik nomor B, maka akan menuju ke halaman berapa. Jadi sebelum kita membuat harus ada desain perangkat lunak. Lalu ada isinya, pesan pembelajaran atau materi pembelajaran. Dan untuk mendukung proses materi pembelajaran, tentu harus adanya berbagai media, bisa teks, audio, video, animasi, atau gambar grafis lainnya. Nah, keseluruhan komponen yang sudah dijelaskan tadi terintegrasi satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan yang pertama kemudahan pengoperasian. Jadi harus mudah digunakan oleh orang lain, harus adanya interaksi atau adanya feedback langsung, adanya hubungan langsung yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Sehingga siswa tidak bosan. Kalau lola maka akan bosan. Harus menarik. Nah, didesain harus semenarik mungkin, mulai dari segi warna, gambar, ataupun animasi-animasi yang digunakan. Dan tentunya harus didukung dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Oke, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantu komputer.
Yang pertama, kelebihannya meningkatkan interaksi. Lalu yang kedua, individualisasi. Maksudnya individualisasi di sini kita bisa belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang suka belajar dengan suasana yang riuh. Ada yang bisa membaca langsung paham, ada yang harus mengulang 10 kali membaca baru bisa paham. Jadi individualisasi di sini kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan belajar kita dengan gaya belajar kita. Lalu yang ketiga maksud saya adalah efektivitas biaya. Nah, efektivitas biaya di sini misalnya aplikasi yang kita buat sekarang itu tahun depan masih bisa digunakan. So, saya merekam proses pembelajaran ini sekarang, saya merekam menyampaikan materi ini sekarang, itu tahun depan bagi adik-adik kalian nanti yang baru semester 1 belajar materi ini juga, itu saya bisa tidak menyampaikan kembali. Saya nggak perlu menyampaikan materi ini kembali, saya hanya memberikan video ini, jadi mereka bisa belajar dengan menggunakan video ini. Karena yang akan saya sampaikan palingan itu juga pada Ananda atau adik-adik tingkatnya nanti. Jadi dari segi biaya, kalau misalkan dengan buku harus di fotokopi atau dicetak lagi tahun depan, belum lagi sobek. Nah, kalau aplikasi ataupun software tentu biayanya tahun depan juga kita masih bisa pakai. 3 tahun lagi kita juga masih bisa pakai selama aplikasi tersebut masih kita simpan di hard disk. Lalu motivasi. Nah, di sini kalau kita tertarik dengan komputer, tentu kita akan termotivasi untuk mengetahui. Nah, kita bisa membuat desain dari aplikasi tersebut untuk menarik minat mahasiswa atau menarik minat siswa. Cara membuatnya seperti game. Itulah kenapa mahasiswa atau siswa itu suka bermain game karena adanya ketertarikan mereka, tingkat penasaran mereka yang tinggi sehingga mereka ingin menyelesaikan, wah setelah babak ini apalagi ya gitu. Setelah bab ini bab apa lagi ya akan dipelajari. Nah, yang kedua keutuhan pelajaran. Materi yang dibuat hari ini 2 tahun lagi ya tetap itu juga materinya, nggak ada halaman yang sobek, nggak ada halaman yang hilang, nggak ada halaman yang tercecer, tetap itu juga materinya. Lalu yang terakhir adalah kendali peserta belajar. Yakni siswa atau mahasiswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia belum bisa bab 1, dia bisa mengulangnya. Kalau dia sudah bisa bab 4, maka dia boleh atau bisa langsung loncat ke bab 5. Sedangkan kekurangannya, yakni butuh hardware khusus dan mahal. Maksudnya di sini adalah butuh komputer yang spesifikasinya cukup tinggi untuk membuat aplikasi pembelajaran. Dan yang kedua, selalu mengulang topik. Jadi selalu mengulang, kalau topiknya itu aja, juga tak baik bagi kita sebagai pendidik ataupun hendaknya jika aplikasi yang sudah kita kembangkan, kita lakukan analisa kira-kira di bagian mana. Nah, misalkan pembelajaran berbentuk komputer ini ada banyak tuh pokok materinya, dianalisa dan dipahami pada materi bagian mana mahasiswa semuanya itu kurang paham. Nah, lalu ditingkatkan di periode selanjutnya. Ketiga, yakni sangat tergantung kepada kemampuan fisik membaca dan visual. Jadi kadang kalau dengan komputer itu kita lebih cepat lelah matanya, atau lebih cepat mengantuk kalau belajar ya. Tapi kalau nonton film Korea sampai jam 12 sampai jam 2 pagi nggak ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau belajar, wah 15 menit udah nguap. Kalau nonton Korea nggak tidur-tidur sampai subuh. Oke, selanjutnya grafik tidak realistik. Nah, kadang komputer itu misalnya warna merah kalau
layarnya terlalu cerah itu bisa jadi warna pink. Kalau layarnya terlalu gelap bisa menjadi warna merah hati. Jadi grafiknya kurang realistik. Lalu butuh keterampilan pengembangan tambahan. Jadi butuh keterampilan menggunakan komputer yang lebih baik, atau lebih banyak. Lalu butuh waktu untuk melaksanakan pengembangan. Waktu yang digunakan ini waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan ini tentu tidak sebentar. Waktu yang dibutuhkan tentunya sangat lama atau sampai berbulan-bulan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak, kita lanjut. Nah, seperti apakah pembelajaran berbantu komputer yang efektif itu? Yang pertama, pembelajaran berbantu komputer efektif adalah pembelajaran berbantu komputer yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari di dalamnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. PBK yang efektif menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi dari berbagai macam karakteristik siswa itu dapat kita sesuaikan darinya. Lalu PBK yang efektif dapat memaksimalkan interaksi. Nah, hendaknya di dalam proses pembelajaran berbantu komputer ini hendaknya terjadinya interaksi antara siswa dengan aplikasi yang digunakan. Oke, ada banyak dicatat 7. Hendaknya menarik minat siswa dengan membuat berbagai desain atau banyak desain yang menarik dan kombinasi warna-warna yang segar, kombinasi warna yang tepat, kita akan dapat menarik siswa. Dahulu. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut. Jadi bagaimanapun kemampuan hebatnya ke komputer, pun komputer itu dapat memanipulasi proses pembelajaran, tentu kita sebagai guru haruslah ada membimbing siswa untuk proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara terarah.
Nah, hal yang harus kita lakukan yang pertama, memberikan pertanyaan sesuai atas apa yang dipelajari siswa. Hindari makna ganda atau pertanyaan yang kurang baik. Jadi, siswa bisa bingung dari pertanyaan ini apa. Yang PBK yang baik, yang efektif itu harus menggunakan sumber daya komputer yang baik. Maksudnya semua komputer dapat menjalankan aplikasi tersebut, bukan komputer tertentu saja. Nah, PBK yang efektif mengacu kepada prinsip desain pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, proses pembelajaran juga harus dievaluasi secara terus-menerus. Jadi proses pembelajaran itu adalah siklus, mulai dari perencanaan pembelajaran, penyiapan bahan ajar, penyiapan materi, lalu pelaksanaan proses pembelajaran. Setelah pelaksanaan proses pembelajaran, maka dilakukanlah evaluasi yang tujuan untuk memahami sejauh mana siswa memahami pembelajaran yang memahami pembelajaran materi yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau selama ini mahasiswa merasa kesal atau merasa disusahkan untuk melaksanakan evaluasi atau diberikan oleh evaluasi, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, saya kasih contoh-contoh ajaran berbantu komputer. Di pembelajaran berbantu komputer itu ada yang berupa computer based training, ada web based training, dan ada mobile based training. Computer based training ini itu berupa aplikasi pembelajaran secara offline di komputer, sedangkan web based training ini aplikasi pembelajaran secara online di komputer, dan mobile based training ini adalah aplikasi pembelajaran baik itu offline atau online di aplikasi handphone atau di Android. Nah, dengan perkembangan teknologi komputer, maka metode atau proses pembelajaran yang ada pada saat ini juga semakin berkembang, sehingga proses pengajaran berbantu komputer ini juga terus berkembang secara terus-menerus untuk mencapai ke titik kesempurnaan. Nah, dulu itu nggak ada mobile based training. Semenjak adanya HP Android ini, maka dikembangkan lagi pada dulunya di komputer juga sudah ada atau bisa diakses di HP Android. Nah, ini yang komputer base. Jadi kategori pembelajaran berbantu komputer yang pertama itu ya adalah komputer base, di mana pelaksanaannya bisa menggunakan atau aplikasinya bisa dijalankan melalui CD-ROM ataupun
media penyimpanan lainnya seperti hard disk ataupun flash disk dan lain sebagainya. Jadi dia secara offline. Di mana di dalam media pembelajaran berbasis offline tersebut tentu harus juga ada video, ada animasi, ada grafik, ada suara, dan berbagai multimedia untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk proses pembelajaran dengan berbantu komputer, misalnya dengan menggunakan animasi. Contohnya misalnya, sekolah, jika siswa itu ingin melihat bagaimana proses terjadinya gempa bumi, itu tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak memungkinkan dilihatnya secara langsung proses terjadinya gempa bumi, sehingga membutuhkan suatu animasi untuk lebih menvisualisasi atau menyamaratakan pemahaman siswa. Kalau kita ceritakan saja, misalnya proses terjadinya gempa bumi itu karena beradunya lempengan tektonik dan lempengan yang lainnya sehingga terjadinya gempa bumi. Itu kan di sini ada berbagai macam kepala, ada berbagai macam pemikiran sehingga mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun dengan menggunakan bantuan animasi, kita bisa memvisualisasikan sehingga menyamakan persepsi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pembelajaran berbantu komputer dengan bantuan animasi bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran berbantu komputer ini juga bisa kita laksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi bisa di mana saja. Yang kedua, ini web-based training atau pembelajaran berbasis web. Atau biasa juga diidentikan dengan e-learning, di mana dalam metode pembelajarannya komputer sebagai sarana juga memanfaatkan jaringan internet sehingga orang yang akan belajar bisa mengakses materi pembelajaran tersebut bisa dari mana saja, kapan saja, selama dia terhubung internet. Nah, yang terakhir adalah mobile based training, di mana mobile based training ini merupakan pengembangan dari computer based training yang sebelumnya dilaksanakan menggunakan komputer di perangkat yang besar. Sekarang perangkat yang besar itu sudah mengecil, sudah bisa dijalankan di aplikasi mobile karena handphone yang kita gunakan saat sekarang ini juga merupakan komputer karena secara sistem dan desainnya dia memiliki prosesor, memiliki memori, memiliki media penyimpanan, mampu menjalankan berbagai atau multimedia, ada video, bisa menjalankan suara, bisa juga menjalankan animasi, sehingga berkembanglah pembelajaran berbasis komputer atau computer based training menjadi mobile based training. Kemunculannya dipicu oleh semakin banyaknya penggunaan mobile phone. Jadi sekarang semuanya punya mobile phone, tetapi tidak semuanya memiliki komputer atau laptop. Lalu mobile phone tersebut juga lebih murah dan lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena daya tahan baterainya lebih lama, resolusi layarnya lebih tajam, dan harga yang lebih murah. Dan perkembangan teknologi wireless itu juga semakin berkembang, kecepatannya semakin tinggi. Dan yang terakhir karena tuntutan dan kebutuhan. Itulah merupakan bentuk dari pembelajaran berbantu komputer. Jadi ada
CBT, Computer Based Training, yakni pembelajaran berbentuk komputer tanpa menggunakan jaringan atau offline. Lalu Web-based training, pembelajaran berbentuk komputer dengan bantuan jaringan internet. Atau biasa sering dikenal dengan e-learning. Lalu ada mobile-based training, yakni pengembangan dari pembelajaran berbentuk komputer atau computer-based training. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Atau semuanya udah ketiduran? Ada yang ingin ditanyakan? Atau tidak? Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan CAI itu kan efektif dalam memaksimalkan interaksi. Ya. Itu maksudnya gimana ya Kak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, sini komputer itu bisa kita maksimalkan untuk terjadinya interaksi. Misalnya, pernah bermain game enggak, Intan? Pernah. Nah, di dalam permainan game itu biasanya yang membuat kecanduan itu adalah level-levelnya. Nah, setelah level 1 itu apa lagi? Setelah level 2 apa lagi? Dan jika kita menyelesaikan misi ini, itu misi apa lagi? Dan misalnya ada 3 materi, atau ada 5 materi. Setelah materi 1, jika mahasiswa atau siswa telah melaksanakan materi 1, maka dia bisa belajar ke materi 2. Setelah materi 2, dia bisa belajar ke materi 3. Atau dia masih ingin mengulang ke materi 2. Nah, maka mahasiswa bisa mengulangnya kembali ke materi 2. Namun, kalau pembelajaran di kelas itu tidak bisa terjadi. Bagaimana pembelajaran di kelas ingin mengulang ke materi 1, sedangkan kita sudah sampai ke materi 3. Nah, dengan berbantuan komputer tadi, siswa atau mahasiswa bisa mengulang kembali proses pembelajaran yang terjadi pada materi 1. Contohnya pada saat sekarang ini, nah saya rekam nih proses pembelajarannya, saya upload ke YouTube. Jika di pertemuan 5 nanti kalian ada yang lupa di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, nanti bisa mengulang kembali dan melihat video ini apa aja sih materi yang disampaikan pada pertemuan 1 atau pertemuan 2. Nah, dan contoh satunya lagi, misalnya media yang digunakan itu adalah media site atau e-learning gitu. Interaksi itu bisa dilakukan dengan berupa chat dengan guru atau dengan tutor, bisa video conference seperti ini. Kalau pertemuan secara jauh, itu interaksi yang terjadi atau pertemuan yang di kelas itu interaksi yang terjadi hanya di dalam kelas. Misalnya sudah pulang sekolah, siswa atau mahasiswa itu lupa terhadap satu hal misalnya. Atau lupa pengertian computer based training tadi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, siswa nggak bisa bertanya kepada gurunya. Siswa nggak bisa bertanya atau mau bertanya kepada siapa kalau dia lupa mengenai computer based training. Tapi dengan berbantuan komputer, siswa tersebut bisa menanyakan kembali materi yang disampaikan pada saat ini.
dia lupa nanti. Oke, gimana Intan? Apakah sudah paham? Iya, Kak. Sudah, Kak. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Tanyakan. Jika tidak ada lagi, dapat kita simpulkan pembelajaran. Pertama, pembelajaran berbantu komputer itu merupakan proses pembelajaran atau kita membuat suatu aplikasi, menganalisa, membuat, dan menghasilkan suatu aplikasi untuk menggunakan komputer atau seolah-olah komputer memberikan proses pembelajaran atau komputer menyediakan langkah-langkah pembelajaran yang sebenarnya sudah kita desain sebelumnya. Nah, pembelajaran berbasis komputer itu terdiri dari 3, computer based training atau pembelajaran berbasis komputer secara offline, ada web based training, pembelajaran berbasis komputer secara online atau biasa dikenal dengan e-learning, dan ada mobile based learning. Nah, merupakan pengembangan dari computer based learning. Oke, itulah materi perkuliahan kita pada hari ini. Karena sudah masuk waktu asar, Bapak rasa kita tutup kuliahan kita pada sore hari ini. Nah, seperti kita kuliah organisasi dan arsitektur komputer, untuk minggu depan juga sudah saya bagikan atau nanti saya share materi kelompok yang akan tampil. Sini sudah ada pokok bahasannya, ada sub pokok pembahasan, ada berapa ini? Ada 9 pokok pembahasan, nanti akan dibagikan kepada beberapa kelompok. Di setiap kelompok yang tampil harus menyiapkan presentasi, menyiapkan makalahnya. Oke, makalahnya itu dibuat kan copy paste terus tempel terus dikumpulkan, bukan seperti itu, tetapi dibuat seperti makalah yang sebenarnya. Dan tulisan Time New Roman, rata kiri kanan, ya, harus rapi. Jangan sembarangan aja bikin makalah. Oke, nanti akan saya periksa makalahnya. Kalau yang sudah lulus sensor, maka akan saya terima. Tapi kalau belum lulus sensor, harus diperbaiki kembali.
Oke, mulai minggu depan berarti siswa dan mahasiswi semuanya mulai tampil berkelompok. Silahkan siapkan materi dan silahkan kondisikan lokasi untuk perkuliahannya. Kalau memang jika tidak memungkinkan di lokasinya untuk tampil kelompok, silahkan datang ke kampus hanya yang kelompok yang tampil saja. Jadi kelompok yang tidak tampil tidak perlu datang ke kampus. Karena di kampus kita sudah memiliki jaringan yang memadai, fasilitas yang sudah memadai. Jadi untuk yang tampil, jika tidak memungkinkan tampil dari rumah masing-masing, boleh datang ke kampus dengan mematuhi protokol COVID, hanya kelompok yang tampil saja. Kelompok yang tidak tampil akan melihat dari rumah masing-masing atau mengikuti dari. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Reza. Kelompoknya udah dibagi apa belum, Pak? Belum dibagi, nanti saya kirim ke grup. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Walaupun kita saling berjauhan, hendaknya kita tetap saling bertemu walaupun secara virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.